Halo, Assalamualaikum. Bertemu lagi kita di pertemuan keempat dengan pendidikan kewarganegaraan. Di pertemuan keempat ini kita akan membahas tentang Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, adapun pembahasan kita di pertemuan keempat ini adalah konsep dan urgensi Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Yang kedua, perlunya konstitusi dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang ketiga, sumber histori, sosiologis, dan politik tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang keempat, dinamika dan tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang kelima, kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, kita lihat nih rangkumannya. Dalam arti sempit, konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Sedangkan dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Nah, konstitusi diperlukan untuk membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara, membagi kuasa negara dan memberi jaminan HAM bagi warga negara. Konstitusi merupakan materi muatan tentang organisasi negara, HAM, prosedur, mengubah undang-undang dasar, kadang-kadang berisi larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar, cita-cita rakyat, dan asas-asas ideologi negara. Pada awal era reformasi, adanya tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar NKRI Negara Republik Indonesia tahun 1945 didasar pada pandangan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan terhadap HAM. Di samping itu, dalam tubuh UUD NRI 1945 terdapat pasal-pasal yang menimbulkan penafsiran beragam atau multitafsir dan membuka peluang bagi penyelenggara negara yang otoriter, sentralistik, tertutup, dan praktek dengan KKN. Dalam perkembangannya, tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Oleh karena itu, MPR melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis dalam 4 kali perubahan. Keempat kali perubahan tersebut harus dipahami sebagai satu rangkaian dan satu kesatuan. Selanjutnya, dasar pemikiran perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 adalah kekuasaan tertinggi di tangan MPR, kekuasaan yang sangat besar pada Presiden, pasal-pasal yang terlalu luas sehingga dapat menimbulkan multitafsir, kewenangan pada Presiden untuk mengatur hal-hal yang penting dengan undang-undang, dan rumusan UUD Negara Republik Indonesia 1945 tentang semangat penyelenggara negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi yang sesuai dengan tuntutan reformasi. Nah, sekarang awal proses perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 adalah pencabutan ketetapan MPR RI nomor 4 MPR 1983 tentang referendum pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden RI, dan ketetapan MPR mengenai hak asasi manusia mengawali perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Oke, kita lanjut. Dari proses perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dapat diketahui hal-hal sebagai berikut. Perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 dilakukan oleh MPR dalam satu kesatuan perubahan yang dilaksanakan dalam 4 tahapan, yakni pada sidang umum MPR 1999, sidang tahunan MPR 2000, 2001, dan 2002. Yang kedua, hal itu terjadi karena materi perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
yang telah disusun secara sistematis dan lengkap pada masa sidang MPR tahun 1999 sampai 2000. Tidak seluruhnya dapat dibahas dan diambil putusan. Yang ketiga, hal itu berarti bahwa perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dilaksanakan secara sistematis, berkelanjutan karena senantiasa mengacu dan berpedoman pada materi rancangan yang telah disepakati sebelumnya. Selanjutnya, yang terakhir, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menempati urutan tertinggi dalam jenjang norma hukum di Indonesia. Berdasar ketentuan ini, secara normatif undang-undang isinya tidak boleh bertentangan dengan UUD. Jika suatu undang-undang isinya dianggap bertentangan dengan UUD, maka dapat melahirkan masalah konstitusionalitas undang-undang tersebut. Warga negara dapat mengajukan pengajuan konstitusionalitas suatu undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi. Oke, terima kasih pertemuan kita yang keempat ini, dan silakan kalian lanjut mengerjakan tugas-tugas untuk pengganti UTS dan UAS. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.